Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus, kunci kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian bersama sampan Minggu kedua Paskah, Minggu Kerahiman Ilahi. Saudara-saudariku terkasih, ada banyak teori dan pendasaran tentang hidup. Setiap teori memiliki dasar untuk menunjukkan bahwa kunci untuk hidup yang mereka tawarkan itu baik dan benar. Misalkan teori tentang hidup sukses. Orang akan mengatakan bahwa ada 2 pikiran yang menentukan kesuksesan hidup Anda. Pertama, cara Anda mengelola saat Anda tidak memiliki apa-apa di dalam tangan. Kedua, cara Anda berperilaku ketika Anda memiliki segalanya di tangan. Ini teori berdasarkan pengalaman hidup orang lain. Bisa dipakai sebagai kunci untuk hidup Anda, bisa juga tidak. Setiap teori tidak bisa dinilai salah, karena itu pengalaman hidup orang yang ditulis. Kita hanya tinggal memilih memakai teori tertentu yang cocok dengan hidup kita. Kita tidak dapat mencela teori hidup orang lain hanya karena teori itu tidak sesuai dengan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih,
para murid Yesus ketika menghadapi situasi jalan salib dan wafat Yesus, memilih untuk mengunci diri dalam rumah. Kunci diri dalam rumah ini bisa jadi memiliki makna yang luas, bahwa dalam menghadapi persoalan hidup, jalan keluar yang diambil adalah menutup diri terhadap pihak luar dengan berbagai alasan yang hanya dapat dimengerti oleh yang bersangkutan. Kunci diri juga termasuk di dalamnya menutup diri, termasuk masukan dari bantuan pihak lain, hanya karena kecurigaan atau ketakutan tertentu atau trauma atas persoalan hidup itu. Ketika para murid mengunci diri di dalam pengalaman mereka, Yesus datang dan pintu-pintu rumah yang terkunci itu terbuka. Ada harapan baru untuk melanjutkan kehidupan setelah Yesus datang, membuka diri dan hidup para murid yang terus mengunci diri karena ketakutan dan kekecewaan. Kunci yang digunakan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Sebanyak 3 kali Yesus mengungkapkan kalimat kunci itu untuk membongkar kepanikan, ketakutan, dan kekecewaan para murid. Kepada mereka Yesus menghembuskan Roh Kudus agar mereka keluar dari kunci diri atau membatasi diri dalam relasi dengan sesamanya hanya karena persoalan yang sedang dihadapi. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu menciptakan keterbukaan dan kerjasama serta komunitas yang sepenanggungan. Apa yang mereka miliki tidak dikunci untuk dinikmati sendiri, tetapi dipersembahkan untuk kebutuhan hidup bersama. Itulah kunci hidup yang dibawa Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Membuka egoisme diri untuk berdamai dengan semua orang dan hidup dalam komunitas atau kebersamaan yang tiada iri hati dan kecemburuan, tiada sikap mementingkan diri sendiri. Itulah maksud damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu Paskah kedua juga disebut Minggu Kerahiman Ilahi. Allah mau menampung kita semua dalam belas kasihan dan kerahiman ilahinya. Kita yang terdiri dari orang suci dan orang berdosa, orang kaya atau orang miskin, orang pintar atau orang bodoh, atau yang dianggap demikian, kita berada dalam kerahiman kasih Allah. Tindakan Allah merangkul kita semua, itulah teladan dan perintah bagi kita untuk saling mengampuni dan mengasihi. Merangkul dan mengampuni sesama tidak segampang membolak-balik telapak tangan. Namun hal yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk melakukannya adalah, barang siapa mengasihi Allah, ia mentaati perintah-perintahnya. Perintah Allah ialah saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua.